Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini akan aku sharingkan cara mengajukan pinjaman di aplikasi Tunaiku. Jadi aplikasi Tunaiku ini adalah produknya dari Amar Bank, teman-teman ya. Jadi bukan produk baru untuk di Indonesia, ini adalah. Kemudian Tunaiku ini juga sudah diawasi dan juga legal OJK. Jadi pinjamannya itu bukan pinjaman ilegal, sudah legal EJK, artinya untuk keamanan dan juga kenyamanan data nasabah itu harusnya sudah dijamin, teman-teman ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Kemudian ini untuk persyaratannya ini hanya dengan KTP. Jadi teman-teman hanya dengan KTP bisa meminjam di aplikasi Tunaiku ini ya. Kemudian nanti seluruh biaya itu akan transparan disampaikan di awal sebelum kita meminjam. Kemudian untuk limitnya ini lumayan teman-teman ya, bisa sampai dengan 20 juta ya, lumayan sekali sih, besar ya, karena hanya dengan KTP. Nah kemudian untuk prosesnya nanti itu akan ada pengisian data, nanti akan saya tunjukkan ya, sekitar 10 menit. Kemudian untuk persetujuannya itu 24 jam. Kemudian untuk pencairan itu 3 hari kerja, tapi kadang-kadang belum 3 hari kerja sudah masuk ke rekening yang nanti akan kita isikan. Oke, untuk persyaratannya adalah usia 21 sampai 55 tahun, kemudian warga negara Indonesia, kemudian mempunyai rekening bank, mempunyai penghasilan dan juga tinggal atau bekerja di area layanan kami ya. Jadi memang ada areanya. Nanti akan saya tunjukkan juga areanya di mana saja ya. Oke, yang pertama tentunya kita harus install dulu aplikasi Tunaiku. Ini contohnya adalah di Play Store ya. Kita ketikkan Tunaiku. Biasanya akan muncul di paling atas tuh yang Tunaiku strip pinjaman online, kemudian PT Bank Amar Indonesia ya. Silakan yang logonya seperti ini langsung saja kita install. Nah, setelah diinstal teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini ya, seperti yang tadi saya swipe tadi ya. Ini langsung saja kita klik ajukan pinjaman. Nah, kemudian di sini akan muncul simulasi. Simulasinya ini teman-teman silahkan bisa geser ke kanan ke kiri ya untuk nilainya, kemudian juga untuk periodenya teman-teman silahkan pilih ya yang cocok yang mana. Ini contohnya pinjam 6 juta, kemudian tenornya 6 bulan ya. Kita langsung saja klik ajukan pinjaman. Nah, setelah itu di sini muncul notifikasi ya, Tunaiku menjaga privasi dan keamanan datamu sesuai standarisasi bank ya. Semoga betul. Kemudian Tunaiku tidak pernah memberikan atau menjual datamu kepada siapapun. Nah, ini memang harus karena sudah diawasi OJK ya. Harusnya tidak boleh sebar-sebar data secara sembarangan ya. Kemudian Tunaiku terdaftar dan diawasi oleh OJK. Oke, udah saya sebutkan dari awal. Ini langsung saja kita centang, kemudian kita klik lanjutkan. Nah, kemudian kita masukkan nomor handphone aktif dan juga nomor KTP. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini silahkan baca lagi ya apakah sudah betul nomor handphonenya dan pastikan adalah nomor handphone yang aktif. Ini kita klik ya lanjutkan. Nah, setelah itu ini adalah areanya teman-teman ya. Nah, teman-teman masuk ke area yang mana ya? Yang Jawa itu ada Jabotabek, Bandung, kemudian Cirebon, Karawang, Lebak, Serang, kemudian Sukabumi ya. Kemudian ada Bantul, Yogyakarta, Semarang, Sleman dan lain-lain ya. Teman-teman silahkan baca. Kemudian kalau masih nggak ada scroll ke bawah ya. Ini sampai Sumatera, Bali, Sulawesi, Kalimantan, silahkan cek. Nah, nanti teman-teman silahkan pilih salah satu yang teman-teman ada di situ ya. Contohnya ini Pulau Jawa, kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian ada notifikasi untuk isi formulir ya, sekitar 10-15 menit. Nah, sebelum pengisian silahkan pegang KTP-nya teman-teman ya, karena nanti akan input data sesuai yang ada di KTP. Kemudian kita klik saya mengerti. Oke, kita masukkan nama sesuai KTP, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tanggal lahir ya, kita masukkan. Kemudian juga ini untuk alamat kita masukkan ya, alamat sesuai KTP kita input. Nah, kemudian untuk tingkat pendidikan terakhir juga kita masukkan nama ibu kandung, ini yang sesuai dengan kartu keluarga, agama, kemudian status pernikahan ya, apakah menikah, cerai atau belum menikah. Kemudian jumlah tanggungan silahkan diisi berapa, kalau tidak ada centang yang sebelahnya itu ya. Nah, selanjutnya adalah tempat tinggal kita masukkan, tinggal di mana. Kalau sama dengan KTP langsung saja kita centang yang sama dengan alamat KTP. Nanti akan muncul sendiri alamatnya seperti ini otomatis. Kita klik lanjutkan. Kemudian untuk gambaran tempat tinggal kita isi ya, apakah rumah, apartemen atau ruko, kemudian status kepemilikan, apakah sewa atau milik sendiri ya. Kemudian untuk jumlah penghuni kita isi berapa, kalau tinggal sendiri kita centang yang sebelahnya ya. Kemudian biaya PLN, kemudian air itu berapa sebulan, silahkan masukkan di bawah.
kemudian kita klik lanjutkan. Nah, setelah itu adalah untuk jenis pekerjaan sehari-hari apa ya, silakan pilih yang sesuai, apakah PNS, pegawai swasta, kemudian pensiunan, apa TNI atau wira swasta ya, atau silakan tidak bekerja juga silakan diisi yang sesuai saja. Nah, kemudian adalah ceritakan untuk yang punya usaha ya, nama usahanya, kemudian jenis usaha, kemudian lama usaha berjalan silakan diisi, kemudian rata-rata keuntungannya berapa sih setiap bulannya kita isikan juga di sini ya. Kemudian isian selanjutnya adalah operasional usaha, itu cara menjalankan usahanya seperti apa. Kemudian misalkan nih office ya, usaha di tempat, kemudian tempat menjalankan usaha, rumah sendiri, kemudian jumlah pegawai misalkan diisi dibantu oleh keluarga ya. Kemudian jumlah anggota keluarga yang membantu silakan diisi misalkan berapa, 1, 2 atau 3 silakan diisi sesuai aja. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kemudian di sini akan diminta untuk mengisi bank. Nah, ini mau dicairkan kemana ya, silakan pilih nama banknya apa, kemudian rekeningnya ya, kemudian klik lanjut. Setelah itu adalah data pasangan, kita isi data pasangan kita, kemudian nomor KTP pasangan, tempat tanggal lahir pasangan, dan juga ini ada pertanyaan apakah hartamu bisa dengan harta pasangan, kita klik aja yang sesuai ya, tapi biasanya kalau yang normal itu dicampur ya, harta suami istri. Kemudian juga diminta untuk mengisi nomor darurat yaitu kerabat ya, silahkan dimasukkan. Tenang, ini tidak dipakai untuk menagih atau tidak dipakai untuk meminta tolong kerabat kita itu untuk menagih kita, bukan ya, hanya untuk mencari kita misalkan kita sulit dihubungi. Oke, selanjutnya adalah ini konfirmasi ya, kita baca lagi pengisian kita, jangan sampai ada yang salah ya. Nomor handphone, email, kemudian bank, kemudian rekeningnya berapa, kemudian jumlah pinjaman, lama pinjaman, dan juga cicilan per bulannya. Ini pastikan memang sudah cocok ya dan sudah sesuai. Kemudian untuk kode referral kalau punya dari pihak bank pernah dapat silahkan diisi, kalau enggak ya kosongkan saja nggak apa-apa. Oke, ini langsung saja kita klik simpan dan kirim pengajuan. Nah, setelah itu akan masuk seperti ini tampilannya ya. Sebelum pengajuan dikirim, silahkan verifikasi penghasilan Anda agar peluang pengajuan pinjamanmu semakin berpeluang untuk disetujui ya. Oke, ini contohnya saya klik yang lewati untuk saat ini. Kemudian ini ada izin perangkat teman-teman ya. Pastikan ini boleh atau tidak ya. Ini kita klik lanjutkan. Kemudian di sini juga ada permintaan untuk meningkatkan kesempatan pinjaman diterima. Silahkan klik izinkan Tunaiku mengakses storage Anda. Nah, ini storage kita, penyimpanan kita akan diakses oleh Tunaiku. Boleh enggak? Kalau boleh ya klik saya mengerti. Tapi kalau teman-teman keberatan karena mungkin takutnya mengambil ini itu ya silahkan ditolak saja ya. Tapi kemungkinan kalau ditolak juga pinjamannya akan ditolak atau limitnya dapat yang kecil. Nah, kemudian ada izin juga untuk mengakses foto dan juga media di perangkat ya. Ini silahkan, kalau memang boleh diizinkan, kalau tidak ya kita tolak ya. Kita pertimbangkan teman-teman ya, kita harus hati-hati. Nah, kemudian adalah tampilan seperti ini, akan ada notifikasi pengajuan Anda telah terkirim. Masuk akun untuk mengecek status pengajuan Anda. Oke, ini pengisiannya sudah selesai. Kemudian tinggal proses verifikasi. Kita untuk ngecek kita klik yang masuk akun. Nah, kemudian kita akan mendapatkan SMS di nomor handphone yang kita masukkan di awal tadi ya. Ada 4 digit kita masukkan di sini. Nah, kemudian kita diminta untuk buat password nih. Passwordnya adalah 8 karakter. Huruf besar, huruf kecil, kemudian ada angka juga ya. Tidak boleh ada spasi. Kita isikan 2 kali passwordnya. Nah, nanti akan muncul notifikasi password Anda berhasil dibuat ya. Ini kita simpen ya, kita ingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Nah, kemudian akan masuk ke aplikasi Tunaiku seperti ini ya. Langsung ke tampilan yang pengecekan data ya. Ini masih dicek datanya ya karena barusan mengajukan. Nah, kurang lebih 1 kali 24 jam, kemudian setelah itu 1 sampai 3 hari dananya akan masuk ke rekening yang tadi kita isikan. Oke, jadi seperti itu ya cara mengajukan pinjaman di aplikasi Tunaiku. Limitnya sampai dengan 20 juta, kemudian legal OJK, kemudian hanya cukup dengan KTP, dan kemudian prosesnya pun cepat ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.